Itu kita bahas tentang regresi dengan variabel bebas yang kualitatif atau kategorik. Baik, sudah terlihat ya di situ ya PPT-nya. Nah, jadi materinya kan tadi pengembangan dari RLB. Pada materi sebelumnya kan variabel X-nya itu berupa variabel datanya berupa data kuantitatif ya. Jadi kita bisa langsung mengolah atau mengolah data tersebut sehingga bisa kita langsung interpretasikan. Nah, pada beberapa kejadian, pada beberapa kasus, variabel bebasnya itu mungkin RLB-nya itu mungkin terdiri dari variabel bebas yang bentuknya kuantitatif dan bentuknya kualitatif. Variabel yang kualitatif atau yang kita sebut bisa juga sebagai variabel yang kategorik gitu ya. Ini misalkan di sini contohnya adalah jenjang pendidikan. Jadi mungkin kalian sudah pernah membaca gitu ya, kalau jenjang pendidikan bisa juga dibagi ke dalam beberapa kategori, misalkan SD, SLTP, SLTA, dan SLTA plus, SLTA ke atas, di atas SLTA gitu ya ini. Terus misalkan variabel X-nya juga tentang jenis kelamin. Jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan kategorinya. Terus status daerah, kota dan desa, status bekerja dan tidak bekerja. Nah, data-data ini kan masih dalam kualitatif ya, tidak bisa kita langsung olah sehingga menghasilkan sebuah sehingga bisa kita interpretasikan gitu kan, karena masih dalam bentuk kualitatif atau kategori. Biasanya kita akan membuat atau mengkuantitatifkan data tersebut dengan kode misalkan 0 dan atau 1. Variabel kualitatif tadi yang kategorik itu disebut kita kuantitatifkan sehingga menjadi indikator variabel atau variabel indikator, atau bisa juga istilahnya sebagai dummy variabel. Jadi istilahnya bisa variabel indikator atau bisa variabel dummy gitu ya. Nah, contohnya ya tadi misalkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kan laki-lakinya kita beri kode 1, perempuannya kita beri kode 0. Biasanya jenis kelamin laki-laki 1, perempuan 2 ya kodenya ya. Nah, nanti kuantitatifkan lagi, kita beri kode 1 dan 0. Nah, berikutnya bila ada satu variabel bebas yang memiliki buah kategori, maka kita perlu membuat sebanyak K-1 variabel indikatornya atau variabel dummy-nya yang masing-masing bernilai 0 atau 1. Kalau tadi ada 2 jenis, contohnya jenis kelamin memiliki 2 kategori kan, laki-laki perempuan. Maka variabel dummy yang harus kita buat hanya 2-1 atau 1 variabel dummy saja. Tapi misalkan contoh yang lain ini yang jenjang pendidikan, misalkan ada 4 nih di sini. Kategorinya 4, berarti dummy-nya harus 4-1. Berarti ada 3 variabel dummy yang harus kita buat. Seperti itu ya. Selanjutnya pendugaan dan pengujian untuk parameternya ekuivalen dengan regresi berganda. Jadi setelah datanya berhasil kita kuantitatifkan, proses berikutnya sama seperti memproses regresi linear berganda yang lainnya, yang sebelumnya. Kita lihat contoh yang pertama. Ini adalah contoh ada 3 variabel X nih, variabel pengalaman kerja dalam satuan tahun, ini dalam kuantitatif datanya, skor ujian juga kuantitatif, dan jenis kelamin. Jenis kelamin ini kualitatif datanya, data kategori. Sehingga untuk jenis kelamin kita harus ubah dulu ke dalam dummy jenis kelamin, di mana misalkan kode 1 ini untuk laki-laki dan kode 0 ini untuk perempuan. Nah, setelah datanya diubah ke dalam kode seperti ini, baru kita proses sehingga outputnya akan jadi seperti ini.
biasa ya melihat koefisien dari setiap variabelnya dilihat dari unstandardized koefisiennya ini. Jadi ini untuk beta 0, ini untuk beta 1 dari X1 yang pengalaman kerja, ini untuk beta 2 koefisien untuk skor ujiannya, dan ini koefisien untuk jenis kelamin. Sehingga di sini tulis D. Nah, penamaan di sini sendiri tergantung kita mau jenis kelamin, misalkan dummy-nya adalah di sini tulis dummy jenis kelamin, atau di variabelnya ditulis dengan D saja. Itu seperti itu ya. Ini kita yang ngatur. Tapi biasanya kalau dummy tulisnya ya D, mau D berapa gitu ya. Nah, sampai dengan sini sudah bisa dipahami ya. Ada satu variabel X yang jenisnya dia kategori, masih dalam data kualitatif. Nah, interpretasinya di sini, ini tadi estimasi YI-nya seperti ini. Untuk koefisien beta 0 seperti biasa ya, jadi pada saat semua variabelnya 0, sehingga rata-rata dari apa nih tadi, gaji rata-rata besar gajinya itu sebesar 402.376. Jadi satuannya di dalam ribu rupiah di sini, gaji programmernya. Nah, selanjutnya yang ini kan koefisien untuk X1 dan X2 ini kan sama seperti biasa ya, yang regresi RLB biasa. Jadi kalau untuk data yang ini, koefisien yang ini, ketika pengalaman bekerja bertambah 1 tahun, maka gaji akan bertambah sebesar, ini harus dikalikan 100.000 ya tadi ya, kalikan 1.000, akan bertambah sebesar Rp140.655 dengan asumsi bahwa skor ujian dan jenis kelaminnya dianggap sama atau konstan ya. Terus yang ini untuk 23,478 juga sama. Ketika skor ujian bertambah 1 poin, maka gaji akan bertambah sebesar, nah ini kalikan 100.000, berarti Rp23.478. Dengan asumsi bahwa pengalaman kerja dan jenis kelaminnya sama. Nah, sekarang kita lihat koefisien untuk variabel dummy. Maknanya di sini bahwa 93,87 ini secara rata-rata bahwa pegawai yang berjenis kelamin laki-laki memiliki gaji 93.870, lebih besar dibandingkan pegawai yang perempuan. Lebih besar karena di sini tandanya positif ya. Kalau di sini tandanya negatif, berarti lebih kecil berarti ya. Jadi selisih rata-rata gaji pegawai laki-laki dan perempuan atau gaji laki-laki lebih besar dibanding yang perempuan. Dengan asumsi bahwa pengalaman kerja dan skor ujiannya sama. Oh ya, tadi kode dummy-nya sendiri kan 0 dan 1. 1 ini laki-laki tadi ya, kita buat 0-nya untuk perempuan. 0 ini sebagai pembandingnya atau sebagai referensinya bahwa gaji laki-laki dibandingkan perempuan nanti seperti apa. Nanti bacanya begitu. Kalau dibalik yang 0-nya yang untuk laki-laki, perempuannya yang 1, berarti nanti gaji perempuan dibandingkan gaji laki-laki. Jadi yang pembandingnya yang kita beri kode 0. Ya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kalau kita uraikan nih, kan tadi estimasi YI-nya seperti ini. Kode D itu kan 0 dan 1. 1 untuk laki-laki gitu ya. Jadi interpretasi untuk laki-laki, estimasinya ini dengan mengganti D-nya, dengan memasukkan D-nya sama dengan 1. Kalau D-nya sama dengan 1, berarti 93,87 ini berupa konstanta. Kita gabungkan dengan koefisien yang beta 0 di sini. Jadi sekarang menjadi estimasi YI-nya adalah ini gitu kan, ditambah ini. Jadi artinya rata-rata gaji
programmer untuk laki-laki pada saat skor dan apa tadi nih? Pengalaman kerja dan skor ujiannya sama, maka besarnya ada penambahan sekian sebesar 93,87. Nah, sedangkan yang perempuan, dummy variabelnya kan 0. Dimasukkanlah ke sini 0, sehingga kalau 93,87 dikalikan 0, hasilnya kan 0 di sini. Artinya estimasi YI-nya hanya ini saja, gitu kan. Tidak ada penambahan di rata-rata YI-nya. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ada rata-rata pegawai yang berjenis kelamin laki-laki ini 93.870 lebih besar dibandingkan pegawai perempuan. Karena ini. Oke ya, jelas ya. Sekarang kita lihat kasus yang lain. Kalau tadi variabel X-nya kan hanya X1, X2, dan X3 jenis kelamin. Sekarang ada ditambah X4, yaitu tingkat pendidikan yang mempengaruhi si besarnya gaji programmer tadi. Nah, tingkat pendidikan ini misalkan di sini dikategorikan menjadi 3 kategori. SMA, sarjana, dan pasca sarjana. Gitu ya. Nah, ini berarti kita punya 3 kategori untuk variabel X4. Kalau variabelnya memiliki 3 kategori, berarti variabel dummy yang harus kita buat sebanyak 3-1 atau 2 variabel dummy. Yang pertama D21 yang jadi acuannya kan yang misalkan disepakati bahwa yang menjadi pembandingnya atau referensinya adalah variabel yang SMA. Jadi kode 0 ini diletakkan untuk SMA dan kode 1 ini untuk sarjana. Ini untuk D21. Untuk dummy dua-duanya, jadi referensinya sama, yang jadi pembandingnya adalah SMA dan yang menjadi yang pasca sarjana sebagai kode 1-nya di sini. Gitu ya. Sehingga di sini tuh lihat, ini yang sarjana ini adalah D21, yang pasca sarjana ini yang D22. Ini yang jenis kelamin D1. Regresinya sama dengan ini. Jadi ditulis bahwa ini estimasi Y-nya sama dengan ini ditambah 114 kali X1 ditambah 20,668 X2 ditambah 57699 D1 gitu kan, ditambah 24612 D212 21 ditambah 306 D22. Kira-kira paham sampai sini? Izin Bu, boleh bertanya? Ya, silakan. Itu variabel dummy kan tadi kalau K kategori dirubah menjadi K-1 kategori Bu. Nah itu kan di sana contohnya yang SMA yang jadi apa? Yang nolnya itu menentukan yang nolnya itu Bu, memang ada aturannya atau boleh SMA, sarjana atau pasca sarjana gitu? Sebetulnya kalau gimana ya? Bebas sebetulnya. Hanya gini, biasanya kalau ini balik lagi ya, kalau dalam soal ujian pasti ditentukan ya, dalam kasus X gitu kan, yang jadi kategorinya, yang jadi pembandingnya adalah yang mana, ditentukan gitu kan. Tapi kalau sebagai peneliti untuk menentukan mana yang jadi kategori, yang mana yang menjadi referensinya, biasanya sih akan melihat penelitian-penelitian sebelumnya biasanya. Mana yang jadi penekanan yang akan dibandingkan dengan apa gitu. Jadi penentuan ininya bebas atau enggak? Bebas tapi harus ada acuannya biasanya. Bebas tapi harus ada acuannya. Harus tidak bisa sembarangan juga sebetulnya. Tapi pada dasarnya bisa saja sih.
pasca sarjana yang dijadikan nolnya sarjana, tapi biasanya yang rendah sih biasanya. Siapa yang nanya ya? Iya, Bu, aman. Bisa. Apa? Bingung nggak jawaban saya dengan jawaban saya? Ya, gimana, Bu? Gimana Bu ya? Ya pokoknya apa? Bebas tapi harus ada acuannya, Bu ya. Oke. Ya, kalau di penelitian yang sebenarnya, kalau kalian yang mengerjakan tugas akhir misalkan ya, itu kan kalian sendiri nanti harus menentukan yang mana ya yang jadi referensinya gitu kan. Nggak akan dibantuin tuh sama pembimbingnya loh, gitu sih. Jadi kalian pasti harus mengumpulkan data-data penelitian sebelumnya gitu kan. Biasanya peneliti-peneliti sebelumnya mana yang dijadikan referensinya gitu. Atau kita mau mengamati yang mana sih yang jadi titik pengamatannya, sarjananya kah atau SMA-nya kah gitu. Kan tergantung kasusnya. Tapi beda lagi kalau di soal-soal ujian ya atau kasus pasti sudah ditentukan yang referensinya ini gitu kan. Tinggal kalian masukkan saja datanya, tinggal kalian olah. Kalau di soal ujian ya, soal latihan. Begitu. Oke. Oke. Ini saya nggak keputus kan sinyalnya? Enggak, Bu. Enggak. Berikutnya, udah ya lanjut ya. Kasus lain lagi, di sini kita bicara tentang suku interaksi antara si variabel yang apa tadi kuantitatif dan dummy, variabel dummy. Di sini si Y ini dipengaruhi oleh si gaji programmer ini dipengaruhi oleh pengalaman kerja X1 dan dummy jenis kelamin D serta interaksi antara pengalaman kerja dan jenis kelamin. Jadi X1 dikalikan D. Ini juga sama. Ini tahunya dari ada interaksi atau enggak gimana? Sebelumnya udah dipelajari ya? Biasanya ditentukan di kasusnya bahwa ini diduga ada interaksi antara si variabel pengalaman kerja dan jenis kelamin. Makanya dibuat seperti ini. Makanya diproses modelnya yang ini gitu kan. Nah, cara membacanya gimana sih? Cara membaca hasil analisis ininya dari tabel ini gitu kan. Ini kan 2258 untuk beta 0, ini untuk koefisien X1, ini koefisien untuk D dummy, dan ini adalah koefisien untuk interaksi. Minggu sebelumnya udah ya bicara interaksi ya? Di sini bukan sih? Iya, di sini. Nah, untuk laki-laki sendiri berarti kita akan memasukkan D-nya D1 ke dalam D ini. Jadi masukkan, ini kan D-nya 1, masukkan. Ini juga D-nya 1 harusnya di sini. Ya. Sehingga, nah ada dua hal nih. Kalau dimasukkan D-nya ke sini, berarti ini akan berubah menjadi konstanta kan. Ini kita gabungkan dengan koefisien beta 0. Jadi yang ini. Sedangkan yang ini, karena D-nya sama dengan 1, berarti ini dianggap sebagai digabungkan dengan si koefisien dari X1-nya. Sehingga ini. Jadi sekarang untuk laki-laki gitu kan, setelah ada interaksi antara pengalaman kerja dan jenis kelamin, maka setiap peningkatan 1 tahun pengalaman kerja gitu kan, maka gaji programmernya akan meningkat sebesar 149,4 ditambah 26,383. Jadi ada peningkatan besar gaji pegawainya kalau setiap penambahan 1 tahun pengalaman kerja. Begitu juga untuk laki-laki ya, kalau rata-rata gaji programmernya sebesar, ada penambahan sebesar 34,771 nih dibandingkan gaji yang perempuan. Karena di sini D-nya 1.
Nah, selanjutnya untuk perempuan dilakukan dengan hal yang sama, kita masukkan kode 0 ke dalam D-nya. Kan? Sehingga, nah kalau ini dikalikan 0, hasilnya kan 0. Ini juga 0 ya. Jadi tidak ada pengaruh dari si dummy ini. Sehingga estimasi Y yang terbentuk adalah estimasi yang ini. Jadi setiap penambahan pengalaman kerja selama 1 tahun, maka akan bertambah gajinya Rp149.400. Ini untuk perempuan. Terus rata-rata gaji perempuannya pada saat ini apa tadi 0 ya? Adalah 2.200 kali 1.000. Rata-ratanya berapa? 2.258.000 untuk perempuan. Sampai sini bisa dipahami alurnya? Oke ya. Selanjutnya, ini kasus dari Netter juga nih untuk soal 10.4 tentang ini nih Y-nya itu waktu servis dari kalkulator ya, bahwa jumlah kalkulator dan tipe kalkulator mempengaruhi jumlah kalkulator dan tipe kalkulator terhadap waktu servisnya. Nah, di sini kalau dilihat dari datanya, tipe kalkulatornya sendiri adalah komersial dan student. Nanti bisa dilihat di soalnya. Komersial dan student. Jadi tipe ini datanya berupa data kategori. Di sini kelihatan kalau komersial itu tipenya 0, kalau student itu tipenya 1 kategorinya. Sedangkan jumlah kalkulatornya sudah kuantitatif gitu kan. Jumlah kalkulator ya udah sekian jumlahnya. Dan ada apa nih? Interaksi antara si jumlah kalkulator dan tipe kalkulator. Nah, yang X2 ini sebetulnya kan tipe kalkulator ini dummy ya. Penamaan ini sebetulnya terserah kita gitu kan. Harusnya bisa saja di sini ditulis D gitu kan. Sebagai variabel dummy dari tipe kalkulator. Tapi di sini ditulisnya sebagai X2 saja. Tapi maksudnya dummy nih yang tipe ini nih gitu kan. Data kategori. Jadi dari hasil ini untuk komersial berarti estimasi Y-nya berupa ini, berarti masukkan dummy untuk tipe yang 0 di sini, kode 0. Sehingga estimasinya hanya ini. Setiap penambahan satu jumlah kalkulator maka akan meningkatkan waktu servisnya sebesar sekian menit untuk yang komersial. Tapi kalau yang student berarti kode yang dimasukkan adalah kode 1. Ya, kalau kode 1 tadi seperti tadi ini kita gabungkan ke beta 0, yang ini kita gabungkan ke koefisien yang X1. Jadi nanti setiap untuk student ya, setiap penambahan satu jumlah kalkulator akan meningkatkan waktu perbaikan waktu servisnya sebesar ini nih, 14,535 ditambah 0,703 menit mungkin. Jadi setelah jadi dummy-nya dimasukkan, cara bacanya sama dengan yang regresi linear berganda sebelumnya. Oke? Bisa ya? Bisa dong. Jadi gini. Saya mau nunjukin yang data. Bisa kita lihat yang di SPSS ya. Misalkan di sini ada contohnya adalah tentang pengaruh jenis kelamin kepala rumah tangga terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Misalkan contohnya itu. Kita pertama kan buat view variabelnya dulu. X dan Y-nya apa gitu kan. X-nya jenis kelamin kepala rumah tangga, Y-nya pengeluaran konsumsi rumah tangga. Ini belum ada nih yang D ini. Jadi ini tuh belum
terbentuk. Ya. Terus jenis kepala kelamin rumah tangganya kita buat kategori. Cara membuatnya sudah tahu ya, seperti ini. Klik di sini, masukkan value nilainya 1 untuk laki-laki, misalkan 2 untuk perempuan. Terus oke. Ya. Berikutnya kita masukkan data. Nah, ini juga belum ada. Berarti datanya masih 1 atau 2, 1 laki-laki, 2 perempuan. Nah, dari sini setelah data X, Y, dan X-nya ada, kita transformasikan si X ini ke dalam kode yang berbeda. Jadi kita pilih yang apa nih? Karena udah dimasukkan ya tadi ya. Pilih yang jenis kelamin. Jenis kelamin ada, terus nanti dikasih nama D-nya apa? X, dari X kan jenis kelamin, diberi nama D misalkan, nama variabelnya dari jenis kelamin, terus pencet ini. Sudah tahu ya yang rekode ini ya, mengkodekan ulang. Masukkan nilai 1 itu tadi laki-laki, nilainya 1, berarti kodenya 1. Terus nanti masukkan add-nya ini. Terus yang lainnya selain 1 kan tadi kode 2 tuh. Kalau kode 2 berarti kita beri 0 di sini. Terus continue sehingga nanti hasilnya menjadi seperti ini. Akan muncul yang ini. Jadi yang 1 tetap 1, yang 2 berubah menjadi 0. Nah, di sini kita sudah siap olah dari data ini. Nah, berikutnya kita lakukan pilih regresi, analyze regression sama linear ya. Seperti biasa, jadi yang Y-nya adalah yang pengeluaran konsumsi rumah tangga. Ini kan udah buat ya. Terus yang masuk ke independennya, ke X-nya adalah yang dummy jenis kelamin. Dummy-nya ya yang digunakan, bukan yang jenis kelaminnya tadi. Terus oke, maka hasilnya saya sudah dapat. Nah, kalau sudah keluar ini sama dengan yang tadi tuh. Jadi muncul R², terus nanti muncul ANOVA-nya seperti apa gitu kan. Jadi nanti berikutnya dianalisis seperti biasa. Bagaimana signifikan atau tidak si modelnya, terus dummy jenis kelaminnya gimana, apakah signifikan atau tidak. Ini signifikan ya, 0,01. Jadi di sini penamaannya tergantung sih gitu kan. Bisa ya kayak gitu ya. Oke lah, bisa lah. Sampai sini ada pertanyaan lagi atau tidak? Nah, untuk hari ini saya kira untuk resumenya untuk responsinya buat resume saja dulu ya. Nanti saya kirimkan tugasnya menyusul ya. Jadi kalau tugasnya tidak harus dikumpulkan hari ini. Ya, gitu ya. Sampai sini gimana? Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan, Ragil. Bu, boleh nggak Bu nanyanya bukan materi ini gitu, Bu? Materi ini tapi Bu, tapi yang lain gitu, Bu. Materi penyusunnya itu gimana, Bu? Wah, sekarang kamu nanyain manualnya ya? Ya, Bu. Soalnya saya bingung itu naruh D-nya itu di akhir atau sama aja prinsipnya kayak yang kemarin-kemarin, Bu. Makasih, Bu. Sama, prinsipnya sama kayak kemarin-kemarin. Enak kan jawabnya gitu? Oh, jadi D-nya taruh di belakang aja gitu ya, Bu? Iya, karena data yang digunakan sekarang malah data D-nya kan? Saya udah buka itu belum ya? Ada, Bu, kayak di Netter, Bu. Tapi saya nggak paham, Bu. Iya, saya udah buka e-booknya belum ya? Sebentar. Oke, e-booknya ketutup.
Apa ini? Kelihatan apa enggak e-booknya? Kelihatan Bu. Ada di halaman sini ya? Iya ini Bu. Ini Bu. Nah itu. Nah ini. Nah itu. Nah udah ada apa yang kamu tanyakan? Kan biasanya tuh sampai N gitu Bu, X-nya Bu. Itu kenapa cuma batas 4 gitu Bu. Terus nanti yang bawahnya ada lagi contoh soalnya Bu, itu lain lagi Bu. Ini contohnya apa? Ini dulu. Tiba-tiba kok cuma ini 4. Kategorinya 01. Satu ini stock company sama mutual ya. Jadi ada variabel Y yang dipengaruhi oleh X1. Ini kodenya apa? X0, X1, X2, X3 ya? Ceritanya mana ceritanya? XI 0-nya sama dengan 1. Oh, ini adalah hanya beta 0 ya maksudnya ya. Baca keterangan belakangnya seperti ini. Terus yang X1-nya berarti apa di situ? X1-nya kuantitatif ya kayaknya ya. Yang kualitatif kategorik adalah X2 dan X3. Ya. X2-nya 1 ini, X3-nya ini. Ini tuh kayaknya yang tadi kayak jenis kayak tingkat pendidikan tadi tuh. Jadi satu variabel tapi ada 2 dummy. Sepertinya yang S2, X3 itu. Terus ada N amatan. Ini emang hanya N pengamatannya hanya 4. Jadi hanya 4 baris. Kamu tadi nanya kenapa hanya 4 baris? Karena memang N-nya 4 ceritanya di sini. 2 ini menggunakan stok firm, perusahaan stok, dan yang 2-nya lagi menggunakan mutual firm. Jadi datanya seperti ini. Jadi ini udah dummy ini ceritanya. Tapi di sini ditulisnya X2 dan X3 ya. X1-nya bukan dummy, X2 dan X3-nya dummy. Udah gitu. Terus yang ini jelas ya. Terus yang mana lagi? Ada Bu contoh soal yang bawah lagi Bu. Tuh, ini kayak tadi kan, kalau X-nya 1 berarti si beta 2 koefisien ini gabung dengan yang beta 0. Prinsipnya begitu kan? Nah, baca sendiri ya tentang, berarti kan ada apa namanya estimasinya, garisnya kan akan ada 2 toh. Misalnya tadi laki-laki perempuan, berarti laki-laki dan perempuan itu akan berbeda karena si beta 0 untuk perempuan, misalkan di sini yang tadi lah misalkan. Untuk laki-lakinya bertambah sebesar beta 2. Jadi nanti koefisien ini apa nih kalau ini namanya? Jadi beta 0 ditambah beta 2. Sedangkan ini kemiringannya beta 1 ya. Slope-nya. Yang ditanyakan lagi apanya nih? Bu, tadi kan nah ya Bu, ke bawah lagi Bu. Nah, tadi kalau ini ada 20 N-nya. Ya, itu kan disusun satu. Itu berarti nyesuaiin ya Bu, kayak misalnya mutualnya ada berapa gini gitu Bu. Atau dibagi 2 gitu Bu, 1 sama 0-nya yang kayak gini Bu. 0 sama 1-nya Bu. Yang di dummy-nya. Ini Bu. X2-nya apa sih cerita X2-nya? Yang tipe firmanya Bu. Tipe firmanya mutual sama stok. Ya. Nah, kan mutual dikasih 0. Berarti yang stoknya dikasih 1. Itu berarti ini kan
rata gitu kan Bu, nolnya ada 10 atau satunya 10. Ini emang gini atau disesuaikan sama soalnya gitu Bu? Misalnya kayak gitu Bu. Saya kurang paham di situnya Bu. Ini memang datanya seperti ini. Bisa saja mutualnya 4, yang stoknya 16, bisa saja. Kasus di datanya begitu. Terus bisa saja tidak serapih ini, nulisnya mutual setengah, stok setengah. Saja mutual stok, mutual gitu kan. Itu kasus fakta sebenarnya seperti itu. Ini ternyata dikelompokkan gitu kan, mutual di 10 baris pertama, data pertama, dan itu urusan itu data awal, ya udah ngikutin aja dari data awalnya seperti apa. Jadi di sini bisa saja kodenya nanti ada 0101, tidak mengelompok seperti ini maksudnya. Oke, Ya. Bu. Untuk menuju ke matriks X-nya ya. Jadi 20 kali 3, X transpose X-nya tetap 3 kali 3 ya. Nah, iya. Ya, sampai situ. Kalau yang lainnya nanti setelah jadi di estimasinya sama sih. Oke Bu, makasih Ya. Bu. Ya, sama-sama. Yang lain mungkin lebih bisa tercerahkan juga ya, bisa memahami juga. Ada lagi? Atau sudah cukup? Cukup aja ya harusnya ya. Kenapa kalian ngantuk ya? Wajar. Puasa. Ada puasa nggak nih? Yang muslim? Yang muslim puasa. Yang nggak muslim puasa juga kalau lagi belajar ya. Nanti pas buka ikutan buka. Ya, oh kalian tahun lalu di sini nggak puasa? Enggak juga ya? Enggak. Jadi belum pernah ngalamin buka bersama di sini ya? Oh, aduh, jadi nggak enak saya mau ceritanya jadi nggak ya? Dulu pernah tuh anak saya satu kelas yang udah lulus sih sekarang. Yaitu buka bersama di rumah katanya.